Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan dan rahmatnya yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk dapat terus beraktivitas, untuk dapat terus menggali ilmu, menempah diri dengan berbagai ilmu, sehingga insyaAllah kelak ilmu tersebut akan bermanfaat maupun di dunia maupun di akhirat. Dan salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada mahasiswaku semester 6 baik kelas A, B dan C, kita bertemu lagi dalam mata kuliah statistik matematika. Saya tidak bosan-bosannya, saya tidak lupa selalu untuk mengingatkan kepada kita semua pada bulan yang penuh berkah ini, di mana bulan-bulan ini, di mana pada bulan ini doa-doa hambanya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling mendoakan agar kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dan yang paling penting adalah kita dapat terhindar dari bahayanya wabah corona ini. Juga tidak lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini, negeri kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dapat terbebas, dapat terlepas dari bahaya wabah COVID-19 ini. Baiklah, pada mahasiswiku, kita akan fokus sedikit kepada teori perkuliahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai berbagai metode dalam estimasi parameter terhadap suatu fungsi densitas peluang tertentu. Apakah itu yang telah kita lihat kemarin, eksponen kah, gamma kah, dan yang terakhir kemarin adalah dengan menggunakan Weibull. Dalam estimasi distribusi Weibull itu kita lihat, kita sarankan kemarin langkah awal. Langkah awal ya, belum untuk langkah yang terberat. Langkah awal baru kita bahas menggunakan metode grafik. Kita sudah bahas pada sesi ke-52 kemarin metode grafik. Seperti apa metode grafik? Nah, di akhir sesi ke-52, kita telah menyampaikan suatu komitmen bahwa kita akan melihat contoh soal bagaimana metode grafik ini dapat berperan dalam mengestimasi parameter, terutama terhadap distribusi Weibull. Oke, kita akan lihat sama-sama. Kita berikan contoh kasus. Terdapat 6 pasien penyakit kanker. Berikan kasus 6 pasien penyakit kanker. Oke. Di mana data yang diberikan adalah data pasien penyakit kanker tadi, dimulai dari diberi perawatan, diberi obat hingga pasien mati. Jadi 3, 12, 4, 8, 6, 5 itu merupakan data penyakit kanker. Dalam perkembangannya nanti disebut dengan data survival atau data waktu survival. 3 mungkin 3 bulan kah, 3 hari kah, 3 tahun itu kita mungkin di tahap awal ini terlepaslah, tidak terlalu fokus kepada apa satuan waktunya. Tapi yang penting sebagai orang statistik,
kita memiliki data. Nah, dan dari penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa data pasien penyakit kanker ini itu dapat dimodelkan dengan menggunakan fungsi densitas peluang tertentu, terutamanya adalah fungsi densitas peluang distribusi Weibull. Nah, kita cerita Weibull. Nah, apa itu distribusi Weibull? Seperti apa fungsi densitas peluangnya? Sudah kita bahas penuh pada sesi ke-52. Nah, pada sesi ke-53 ini kita akan bahas contohnya, lalu kita akan singgung sedikit mengenai metode lain. Jadi ada metode momen, metode grafik, dan metode lain. Apa metodenya? Nanti kita bahas. Kita lihat contoh soal dulu. Nah, kita akan coba gunakan metode grafik untuk mendapatkan parameter alfa dan M. Lalu setelah parameter tersebut dapat, kita akan jawab. Aplikasi yang sangat sering digunakan adalah kita akan melihat seberapa besar peluang pasien tadi untuk hidup dalam waktu 9 hingga 10. Jadi waktu itu terserah, mau hari, mau apa, itu kita tidak fokus terhadap itu. Oke. Nah, kita ingat pada teori sebelumnya bahwa langkah pertama dalam menentukan parameter alfa dan M, kita harus dapatkan persamaan regresi. Saya disampaikan alasannya kenapa ada hubungan antara regresi dengan Weibull, terutama sekali inverse kumulatif. Kita udah bahas, saya tidak perlu bahas lagi. Nah, tentu setelah A dan B itu dapat, maka nilai M atau parameter M akan dicari dengan menggunakan sekunder B, dan nilai alfa akan dicari dengan menggunakan eksponen alfa per B. Nah, kita lihat rumus B berdasarkan regresi linier, dan saya tidak bahas lagi apa regresi linier, karena saya anggap saudara sudah paham, karena sudah dibahas pada semester sebelumnya. Ada B, ada sigma X garis kurang XI, bla bla bla. Nah, kalau kita lihat, tentu langkah pertama dalam regresi linier tentu adalah memastikan mana yang Y, mana yang X. Itu konsep awal. Kita udah tahu semua, oke? Oke, lalu kita akan lanjutkan. Nah, ini dia. Coba kita lihat. Nah, langkah terbaik dalam menyelesaikan parameter, estimasi parameter tadi adalah dengan menggunakan tabel yang terdiri atas beberapa kolom. Nah, kita lihat. Menurut pertemuan sebelumnya, jadi kalau mau saya review sedikit, boleh kita review sedikit sebelumnya. Nah, ini dia. Yang menjadi Y itu adalah logaritma natural Y. Sedangkan yang menjadi X adalah logaritma natural 1/1 kurang FY. Jadi artinya bahwa yang menjadi Y adalah data yang setelah di logaritma naturalkan. Sedangkan yang menjadi X adalah logaritma 1/1 kurang FY. Ingat, FY dihampiri oleh suatu nilai I kurang 0,5 per N. Alasannya sudah kita sampaikan sesi ke-52. Silakan simak video yang ke-52. Nah, kita masuk berikutnya ke contoh tadi. Nah, kita lihat. Di sini ada 5 kolom untuk menyelesaikan estimasi parameter dengan menggunakan metode grafik. Ini log Y, logaritma natural. Ingat, log dalam buku luar itu identik dengan logaritma
natural. Jadi log bukan logaritma yang kita pahami selama ini. Jadi karena datanya ada 3, 12 dan seterusnya, tentu yang kita masukkan log 3, log 12 dan seterusnya sampai log 5. Itu kolom pertama. Nah, selanjutnya kita akan memberikan nilai I. Kenapa ada I? Karena kita menggunakan rumus FY I kurang 0,5 per N. Jadi I itu adalah bilangan urut dari kecil ke besar untuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu nilai I. Nah, setelah dapat nilai I, tentu kita dapat FY. I kurang 0,5. Jadi kalau data di sini yang sebaris dengan ini, 1 kurang 0,5 per 6. Anggaplah hasilnya A1. Nah, cari sendirilah. Ya, cari sendiri. 1 kurang 0,5 per 6. Kenapa N? N 6. 2 kurang 0,5 per 6. Dan seterusnya 6 kurang 0,5 per 6. Jadi saya andaikan hasilnya A1, A2 hingga A6. Ya berapa nilainya? Ya carilah sendiri. Pakai kalkulator, pakai apa, terserah lah, yang penting dapat. Oke? Setelah dapat FY, kita ingat 1 per 1 kurang FY. Jadi 1 per 1 kurang nilai A1 untuk di baris pertama. Oke? Lalu 1 kurang A2. Anggap nilainya T1, T2 sampai nilai T6. Nah, lalu berikutnya log 1 per 1 kurang FY. Tentu log T1, log T2, dan seterusnya sampai log T6. Saya rasa tidak ada keraguan, tidak ada kerumitan untuk membahas, untuk memahami. Nah, sekarang perhatikan. Kolom log Y itu dalam regresi tadi kita sebut sebagai Y. Dan nilai kolom kelima itu kita anggap sebagai X. Nah, kalau begitu, nilai Y kita ada, yaitu log 3, log 12, dan seterusnya. Dan nilai X juga ada, log T1 hingga seterusnya sampai log T6. Dan menggunakan rumus regresi. Nah, ini dia. Menggunakan rumus regresi, kita lihat B sama dengan YI kurang Y garis. Y garis apa? Rata-rata kolom Y. X garis apa? Rata-rata kolom X. YI apa? Data. XI apa? Data. Ya gitu loh. Jadi kalau saya mau contohkan sekilas, katakanlah untuk data yang sebelumnya, kita katakan data sebelumnya, ini log 3, jadi kalau dikatakan YI kurang Y garis, kita cari dulu rata-rata ini Y garis. Log 3 tambah log 12 tambah log 5 bagi 6. Itu yang menjadi Y garis. Sedangkan yang menjadi X garis apa? Log T1 tambah log T2 tambah seterusnya log T6 bagi dengan 6. Itu yang menjadi Y garis dan itu yang menjadi X garis. Nah, kalau begitu, semua nilai ada. Y ini sigma. Sigma pasti bergerak. Bergeraknya sampai tentu I sampai 6. Y1, ada Y2, ada Y1, ada X1, tambah. Kenapa tambah? Ini sigma. Y2, X2, dan seterusnya sampai Y6, X6, kurang Y garis, dan seterusnya. Ini juga begitu. XI kurang X garis. Nah, semua nilai ada. YI ada, Y garis, YI melambangkan nilai data kolom Y. XI melambangkan data kolom X. Kalau tidak bisa juga mendapatkan nilai B, berhentilah jadi semester 6. Setelah dapat B, tentu pasti dapat A. Apa? Y garis. Y garis apa? Rata-rata kolom ke-1. B mana? B nilai yang diperoleh sebelumnya. X garis mana?
X garis adalah data kolom kelima. Nah, ini kalau tidak dapat juga keterlaluan. Nah, setelah D ada, pasti D berupa nilai. A ada, A berupa nilai, pasti dapat M. M1 per B. Alfa, eksponen alfa per B. A-nya ada, B-nya ada, di sini B ada. Lalu secara nyata kita dapat memahami. Inilah M Weibul itu. Inilah alfa Weibul itu. Selesai. Jadi tidak ada yang susah. Dari mana datang seper B? Kita sudah bahas di sesi 52. Dari mana alfa eksponen alfa per B? Kita sudah bahas pada sesi ke-52. Untuk itu, saya optimis tidak ada kendala untuk menentukan nilai A dan nilai B. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menghitung. Pasien dapat hidup dengan waktu 9 hingga 10. Nah, kalau begitu, kita ingat fungsi densitas peluang itu berhubungan dengan cerita peluang. Jadi, kalau begitu, peluang Y dari 9 sampai 10 integral. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, nilai M dan nilai alfa itu sudah ada. Mana dia yang kita cari sebelumnya? Mau kita integralkan dulu seperti ini aja boleh. Nanti hasil akhirnya baru M itu kita tukar dengan bilangan yang ada tadi. Dan alfanya juga kita tukar dengan bilangan yang diperoleh. Boleh. Atau langsung dimasukkan juga boleh. Tapi saran saya, selesaikan dulu integralnya. Ini kan integral yang udah kita pelajari. Nggak ada yang susah. Misalkan saja U sama dengan Y M per alfa, maka nanti pasti ini menjadi DU integral terakhir nanti pasti integral eksponen min U DU. Min U ganti U-nya, gunakan batasnya 10 sampai 9. Apa beda dengan teorinya? Teori kemarin 0 sampai tak hingga. Kenapa 0 tak hingga? Karena itu fungsi densitas peluangnya. Dalam 0 tak hingga kita integralkan dia 1. Makanya, tapi kalau dalam peluang 9 sampai 10 pasti hasilnya di dalam 0, 1. Silahkan cari integralnya. Kalau tidak dapat juga keterlaluan. Semua sudah ada, M sudah ada, alfa sudah ada, seperti teknik grafik sebelumnya. Nah, kalau hasilnya besar, katakanlah hasilnya 0,65. Artinya apa? Pasien itu dapat hidup di antara waktu 9 sampai 10 sebesar 65%. Tetapi kalau hasil peluangnya kecil, katakanlah 0,15, artinya bahwa peluang pasien penyakit kanker tadi setelah diberi obat dapat hidup dalam waktu 9 sampai 10 itu hanya 15%. Nah, jadi kita lihat simpel tapi bermakna. Mudah tapi mempunyai makna yang dalam. Kita bisa lihat maknanya. Oke, sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak ada yang rumit kalau kita mau belajar serius. Oke, selesai contoh soal Weibul dan silakan saudara praktekkan di rumah. Karena siapa tahu suatu saat nanti saya akan memberikan kasus dengan data yang berbeda dengan menggunakan metode grafik. Jadi saya harap daripada menung, daripada tidak ada kegiatan lain, lebih baik ambil pena, ambil kertas, ambil kalkulator, kerjakan tugas. Di mana
dalam proses mengerjakan tugas nanti, disitulah pematangan pematangan ilmu bagi saudara. Oke, kita lanjut teori berikutnya. Nah, ini dia. Kita sudah melalui estimasi parameter dengan menggunakan metode momen. Kita telah melalui estimasi parameter dengan metode grafik. Dan kita tahu kenapa metode grafik digunakan. Ada satu lagi metode yang paling sangat sering digunakan dalam statistik. Dan dalam setiap riset artikel yang dipublikasikan dalam bidang statistik, pasti ada kata-kata maksimum likelihood. Nah, maksimum likelihood adalah teknik yang terbaik dalam mengestimasi parameter. Tidak ada batasan, semua distribusi bisa dilakukan dengan menggunakan maksimum likelihood. Nah, sekarang kita lihat. Dalam menentukan maksimum likelihood, ada beberapa istilah yang harus saudara pahami baik-baik. Yang pertama, fungsi likelihood. Fungsi likelihood adalah fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak yang saling bebas. Nah, kita ingat teori yang lalu, sesi keberapa saya lupa. Fungsi densitas peluang bersama, kalau variabel acaknya saling bebas, kita kemarin kan belajar yang 2 FY1, Y2. Kapan dikatakan saling bebas? Kalau FY1, Y2 sama dengan FY1 dikali FY2. Nah, kalau dia sampai ke N, tentu sama dengan FY1 kali dan seterusnya sampai FYN theta. Jadi kalau begitu apa? Likelihood adalah perkalian dari fungsi densitas tunggal untuk setiap variabel acak yang diberikan. Jadi fungsi densitasnya sama, variabel acaknya beda. FY1, FY2, fungsinya sama. Nanti kita lihat seperti apa maksudnya. Oke? Kalau begitu, likelihood sekali lagi perkalian fungsi densitas peluang tunggal untuk variabel acak Y1 dikalikan terus sampai fungsi densitas peluang variabel acak tunggal untuk variabel acak YN. Itu istilah pertama, likelihood. Istilah kedua adalah fungsi log likelihood. Setelah likelihood dapat, lalu fungsi likelihood tadi dilogaritma naturalkan, maka disebut dengan fungsi log likelihood. Dalam kebanyakan jurnal, dalam kebanyakan buku, likelihood dinotasikan dengan L besar. Sedangkan log likelihood dinotasikan dengan L kecil. Kalau mau lengkapnya Y1, Y2, YN, titik koma, theta. Theta itu apa? Parameternya. Kalau Y-bull parameternya alfa dan M. Kalau eksponen parameternya alfa atau beta, terserah. Ini dia theta. Jadi secara ringkas penulisan pun boleh L theta saja boleh. Lengkapnya seperti ini. Oke? Lalu log likelihood L kecil, likelihood L besar. Dua istilah. L besar likelihood, L kecil log likelihood. Nah, yang terakhir adalah maksimum likelihood. Apa itu maksimum likelihood? Memaksimumkan fungsi log likelihood. Nah, orang yang sudah mengambil kalkulus atau numerik pasti mengerti. Memaksimumkan fungsi adalah dengan menurunkan terhadap parameternya yang pasti dan membuat sama dengan 0. Oke, jadi ada 3. Likelihood L besar, log likelihood L kecil.
maksimum likelihood. Oke, maksimum likelihood L kecil tadi kita turunkan terhadap parameternya lalu sama dengan 0. Ingat, diturunkan terhadap parameter karena kita mau mencari parameter. Oke. Contoh sederhana. Misal variabel acak Y1, Y2, Yn terdistribusi secara eksponen dengan parameter eta. Lalu pertanyaannya, dapatkan maksimum likelihood dari beta. Nah, sesuai dengan teori, likelihood beta, kenapa beta? Karena parameter beta. Fy1 kali B dan seterusnya kali Fyn B. Eksponen seperti apa? 1 per beta, eksponen min Y per beta. Karena variabel acaknya Y1 tentu 1 per beta, eksponen min Y1 per beta, kali 1 per beta, eksponen min Y2 per beta, kali seterusnya sampai 1 per beta, eksponen min Yn per beta. Oke, langkah awal. Lalu setelah kita buat seperti ini, kita lakukan operasi matematika sederhana. Nah, pada tahapan ini saya sangat berharap sekali matematika tingkatan SMA, SMP, semester 1 jangan dilupakan. Karena itu merupakan kunci untuk menyelesaikan persamaan-persamaan yang diberikan di dalam baik likelihood, log likelihood, maksimum likelihood. Jadi, 1 per beta kali 1 per beta kali 1 per beta, jangan sampai tidak tahu. Eksponen min Y1 per beta kali eksponen min Y2 per beta kali eksponen, tidak tahu. Nah, itu jadi bahaya. Oke, kita lanjut. Kita sederhanakan. Oleh sebab itu, lihat. 1 per beta pangkat N, eksponen min sigma. Nah, ada pertanyaan, kok bisa muncul tanda sigma? Kok bisa beta per N? Nah, kita lihat. 1 per beta kali 1 per beta kali 1 per beta sampai ke N, tentu 1 per beta pangkat N. Nah, di sini coba lihat. Eksponen min Y1 per beta kali eksponen min Y2 per beta kali eksponen min Yn per beta. Karena eksponen ini konstan, bilangan tetap 2,7 sekian. Sama-sama bilangan konstan eksponen ada berpangkat. Sama seperti saudara menyelesaikan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kan cukup 2 berpangkat 1 tambah 2 tambah 3. Begitu juga seperti ini. Ini hasilnya cukup eksponen min Y1 per B tambah min Y2 per B tambah min Y3 per B dan seterusnya. Karena menggunakan tanda tambah, tentu dalam matematik dia cukup disederhanakan dengan sigma I. I-nya bergerak dari 1 sampai ke N. Nah, ini kalau tidak nanti sempurnakan sendiri di rumah. Nah, sampai tahap ini disebut sebagai likelihood. Fungsi likelihood. Fungsi likelihood seperti itu. Oke? Paham? Pasti paham. Setelah likelihood, muncul fungsi log likelihood. Log likelihood itu apa? Ini kita logaritma naturalkan. Nah, tentu logaritma naturalnya, ingat, perhatikan sifat matematisnya. Log A kali B sama dengan log A tambah log B. Log A per B sama dengan log A kurang log B. Log A pangkat N sama dengan N log A. Itu. Nah, hal-hal seperti ini yang saya harap saudara sangat menguasainya. Jangan sampai gagal. Oke? Nah, kita lihat di sini ada log 1 per Bn. Kenapa kok min? Karena di sini log 1 kurang log beta N, berarti log 1 0, kurang log beta N, N-nya di atas, maka pangkat N log beta minus
Nah, ke sini kemana eksponennya? Berarti di sini kan ada perkalian 1/n kali. Berarti kalau bentuk sempurnanya log 1 kurang log beta pangkat n tambah log eksponen. Nah, tentu tambah kok bisa kurang, Pak? Ingat, log eksponen A adalah A. Sekali lagi, logaritma eksponen A adalah A. Kalau begitu, logaritma eksponen min sigma adalah min sigma itu sendiri. Oke, paham saya rasa. Jangan sampai tidak paham. Ingat, kalau kita buka ini, di sini log 1 beta n tambah log eksponen. Nah, log 1 per beta n itu log 1 kurang log beta n. Log 1 0. Bukan log 1 0, logaritma natural 1 0, kurang log beta n. Beta berpangkat n maksudnya. Karena n itu pangkat, maka dia min n log beta. Nah, jadi yang seperti ini saya harap saudara jangan sampai tidak paham aljabar biasa ini. Kalau di sini tidak paham, maka alamatlah kapal bocor kalian karam. Oke? Nah, tahapan ini disebut